Semua ini terjadi di upacara pemakaman ibuku. Suamiku berkata, kita cerai saja. Lalu ia melanjutkan, lagi pula ibu mertua sudah meninggal, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita terikat. Urus saja perusahaan bangkrut itu sendirian. Tepat setelah itu, ibu mertuaku menimpali, selama ini kami bersabar juga karena ibumu. Kami kira kami menikahkan anak kami dengan putri seorang direktur, ternyata perusahaannya miskin. Itulah kata-kata yang dilontarkan suami dan ibu mertuaku kepadaku yang baru saja kehilangan ibu. 7 tahun pernikahan kami seolah terhapus hanya dengan beberapa kalimat. Apakah suamiku tidak pernah tulus mencintaiku sejak awal? Mengapa ibu mertuaku begitu membenci ibuku? Namun, sifat asli yang mereka tunjukkan tidak berhenti sampai di situ. Ketika aku kembali ke rumah setelah pemakaman selesai, barang-barang suamiku sudah lenyap tanpa jejak. Dan beberapa hari kemudian, aku mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan. Mereka telah merencanakan sesuatu sejak lama. Yang lebih mengejutkan, ada orang tak terduga yang terlibat dalam rencana itu. Pertarungan yang mempertaruhkan nasib 300 orang. Orang-orang yang mencoba merebut apa yang telah ibuku lindungi seumur hidupnya. Dan hadiah terakhir yang ibuku tinggalkan untukku, akankah aku kehilangan segalanya, ataukah akhir yang berbeda menantiku? Mulai sekarang, aku akan menceritakan kisah itu. Jika kalian mendengarkannya sampai akhir, kalian akan tahu siapa iblis yang sebenarnya. Agar nyaman didengarkan sambil mencuci piring, berjalan santai, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Namaku Ayu Larasati, 35 tahun, seorang peneliti di tim pengembangan obat baru di PT Farmasi Masa Depan. Hari ini pun aku menghabiskan malam di laboratorium. Sel-sel di bawah mikroskop tampak bergerak seolah menari. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi aku masih belum puas dengan hasil eksperimen dan sedang memeriksanya sekali lagi. Belum selesai juga, pintu laboratorium terbuka dan suamiku Rian masuk. Di tangannya ada kantong plastik dari minimarket. Wah, ilmuwan kita mau lembur lagi ya, makan ini dulu sambil kerja. Suamiku meletakkan sekotak nasi kuning dan kopi hangat di atas mejaku. Kami sudah menikah selama 7 tahun, tetapi perhatiannya padaku yang sering lembur tidak pernah berubah, setidaknya dari luar. Terima kasih Mas, kamu juga lembur merapikan data keuangan, ya. Ya, beginilah akhir bulan. Harus menyiapkan laporan untuk ibu direktur juga. Suamiku memijat bahuku dengan lembut. Saat itu terdengar suara sepatu hak tinggi dari koridor. Ibuku, kalian berdua masih di sini? Dewi Ambarwati, Direktur Utama PT Farmasi Masa Depan, ibuku mampir ke laboratorium dalam perjalanan pulangnya. Meskipun sudah berusia awal 60-an, karismanya masih sangat kuat. Ibu juga baru mau pulang. Persiapan rapat Dewan Direksi agak lama. Kalian berdua sudahi saja dan pulang. Biar ibu yang jaga perusahaan, kalian jaga kesehatan. Ibuku selalu begitu. Beliau akan bertanggung jawab atas perusahaan. Jadi kami tidak perlu khawatir. Setelah ayahku meninggal mendadak 10 tahun lalu, ibuku memimpin perusahaan sendirian. PT Farmasi Masa Depan adalah hidupnya. Perusahaan yang ia dirikan bersama ayah, dan ia pertahankan seorang diri. Baik Bu, aku selesaikan ini sebentar lagi. Setelah ibuku pergi, suamiku bangkit lebih dulu. Aku ke ruanganku dulu ambil barang, nanti aku tunggu di bawah. Aku siapkan mobilnya, kamu selesaikan saja pelan-pelan. Setelah suamiku pergi, aku merapikan peralatan lab sambil memandang keluar jendela. Di area parkir perusahaan, masih ada beberapa mobil dengan lampu menyala. Ada sekitar 300 karyawan yang bekerja di PT Farmasi Masa Depan dan mereka semua sepertiku bekerja hingga larut malam untuk keluarga mereka. Ponselku berdering. Ibu mertuaku. Beliau tinggal terpisah sekitar 1 jam perjalanan dengan mobil, tetapi setiap hari selalu menelepon untuk memeriksa kegiatan kami. Masih di kantor? Iya Bu, sebentar lagi pulang, setiap hari pulang malam terus. Kukira jadi anak direktur kerjanya santai, ternyata cuma pura-pura rajin ya. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak Bu, ada eksperimen penting. Iya, Rianku itu sibuk sekali mengurus semua pekerjaan keuangan. Sementara kamu enak cuma lihat-lihat mikroskop di lab. Suara ibu mertuaku selalu terdengar tajam. Awalnya aku pikir itu hanya kecemburuan kecil seorang mertua pada menantunya. Tetapi seiring waktu, duri-duri itu semakin tajam. Rian itu yang benar-benar menjalankan perusahaan. Tanpa mengerti angka bagaimana perusahaan bisa berjalan.
Ibumu itu sudah tua, seharusnya mulai memberikan pekerjaan yang lebih penting kepada Rian. Baik Bu, saya mengerti. Oh, dan hari Minggu depan datang ke rumah, Ibu sudah siapkan rendang kesukaan Rian. Baik Bu, akan saya sampaikan pada Mas Rian. Setelah menutup telepon, aku terdiam sejenak. Hidupku selalu berputar di antara tiga poros ini, perusahaan dan ibuku, serta suami dan ibu mertuaku. Saat itu aku percaya keseimbangan ini akan abadi. Saat keluar dari lab dan berjalan di koridor, aku melihat lampu di ruang tim keuangan menyala. Dari balik pintu kaca, aku melihat suamiku. Tetapi ada orang lain di sebelahnya. Bella Kirana, salah satu staf di tim keuangan. Mereka berdua melihat ke monitor sambil membicarakan sesuatu. Aku mengamati sejenak dan melihat Bella membawa 2 cangkir kopi, lalu memberikan satu kepada suamiku. Suamiku menerimanya dengan santai sambil tersenyum. Itu hanya pemandangan biasa antara atasan dan bawahan yang sedang lembur, tetapi entah kenapa ada bagian dari hatiku yang merasa tidak nyaman. Aku menggelengkan kepala dan berjalan menuju lift. Aku hanya lelah dan berpikir yang tidak-tidak. Aku berkata pada diriku sendiri, aku tiba di parkiran lebih dulu dan tak lama kemudian suamiku menyusul. Maaf lama, tidak apa-apa. Aku juga baru sampai. Dalam perjalanan pulang, suamiku berkata, keuangan perusahaan belakangan ini agak sulit. Sepertinya ibu direktur juga sangat khawatir. Ibu bilang begitu? Beliau tidak bilang langsung, tapi kelihatan dari raut wajahnya. Aku sudah berusaha membantu semampuku, tapi ada batasnya. Suamiku menghela napas dan melanjutkan. Sejujurnya, sepertinya ibu direktur sudah terlalu lama memimpin sendirian. Sudah saatnya sedikit demi sedikit diserahkan kepada yang lebih muda. Ibu masih sangat sehat dan perusahaan ini kan ibu bangun bersama ayah. Aku tahu, cuma bicara saja. Malam itu aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Rian sudah tertidur lelap. Lampu-lampu kota yang berkelip terlihat dari jendela. Aku berpikir, hari-hari biasa seperti ini akan terus berlanjut. Ibu menjaga perusahaan, suamiku membantu di sisinya, dan aku fokus pada pengembangan obat baru. Omelan ibu mertuaku hanyalah bagian dari rutinitas. Saat itu aku tidak tahu. Retakan itu sudah mulai muncul di tengah keseharian yang tampak biasa, dan retakan itu akan segera mengubah hidupku sepenuhnya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal seperti biasa untuk bersiap-siap ke kantor. Suamiku masih tidur. Di dapur, aku membuat roti panggang sambil menyusun rencana eksperimen hari ini di kepalaku. Setibanya di kantor, ibuku sudah berada di ruangannya. Aku masuk untuk menyapa. Bu, datang pagi sekali, ada rapat penting hari ini. Bagaimana proyek obat barumu, sedang persiapan uji klinis tahap akhir, Bu. Bulan depan sepertinya sudah bisa presentasi hasil. Ibuku mengangguk dengan ekspresi puas. Bagus sekali. Ayu, kamu tahu kan perusahaan ini bukan hanya milik kita. Karyawan yang bekerja di sini dan keluarga mereka semua adalah tanggung jawab kita. Saya tahu, Bu. Kamu sudah lihat sejak kecil kan bagaimana ayah dan ibu membangun perusahaan ini. Manajemen itu bukan sesuatu yang dipelajari dari buku, tapi dari pengalaman langsung. Kamu juga harus terus melihat dan belajar. Suatu saat nanti, kamulah yang akan meneruskan posisi ini. Aku menjawab sambil tersenyum. Ibu kan masih bugar, masih bisa kerja 20 tahun lagi. Ibuku juga tersenyum, tetapi ada bayangan yang tak bisa kujelaskan melintas di senyumnya. Seolah-olah beliau merasakan sesuatu, tetap saja harus ada persiapan. Siapa yang sangka ayahmu akan pergi begitu tiba-tiba? Suara ibuku sedikit bergetar. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, kekosongan yang ditinggalkan ayah masih terasa di hati ibuku. Bu, tidak apa-apa, hanya bicara saja. Sana bekerja. Hari ini kita bekerja keras lagi. Aku keluar dari ruangan direktur dan menoleh ke belakang. Ibuku sedang menatap keluar jendela. Sinar matahari menerpa rambutnya yang mulai memutih. Entah kenapa pemandangan itu terlihat begitu sepi. Itu adalah percakapan biasa terakhirku dengan ibuku di ruangannya. Sambil berjalan di koridor, aku berpikir, kata-kata ibu benar, suatu saat nanti aku akan meneruskan perusahaan ini. Tapi itu masih jauh di masa depan. Ibu masih sehat dan perusahaan berjalan dengan baik. Cukup seperti sekarang saja. Namun, masa depan yang jauh itu akan datang jauh lebih cepat dari yang kuduga dan dengan cara yang tak terduga. PT Farmasi Masa Depan adalah perusahaan yang didirikan orang tuaku tak lama setelah mereka menikah.
Dimulai dari sebuah laboratorium kecil hingga tumbuh menjadi perusahaan farmasi menengah seperti sekarang, aku telah menyaksikan seluruh prosesnya. Saat kecil, perusahaan adalah taman bermainku. Ayah bekerja di laboratorium, ibu di kantor, dan aku berlari-lari di antara mereka. 10 tahun lalu, setelah ayah meninggal mendadak karena serangan jantung, ibuku memimpin perusahaan seorang diri. Bertanggung jawab atas 300 karyawan dan keluarga mereka, tak sekalipun gaji mereka terlambat. Aku mengambil jurusan farmasi di universitas dan secara alami bergabung dengan PT Farmasi Masa Depan. Aku sudah bekerja sebagai peneliti selama 7 tahun. Suamiku, Rian, bergabung dengan tim keuangan tak lama setelah kami menikah atas kebaikan ibuku. Rian kan sekarang sudah jadi keluarga kita, lebih baik bekerja bersama. Ibuku berkata begitu dan membawa suamiku ke perusahaan. Awalnya ia mulai sebagai staf biasa, tetapi suamiku rajin dan pandai dalam hal angka. Dalam beberapa tahun, ia naik ke posisi manajer tim keuangan. Hari ini adalah hari Jumat, hari diadakannya acara makan-makan seluruh divisi. Kami berkumpul di sebuah restoran dekat kantor. Aku duduk satu meja dengan rekan-rekan tim peneliti, sementara suamiku di meja lain bersama tim keuangan. Mbak Ayu, hari ini pasti capek sekali karena eksperimen. Seorang peneliti junior menuangkan minuman untukku. Kita semua bekerja keras. Semoga hasil uji klinis bulan depan bagus. Setelah bersulang, aku menoleh dan melihat suamiku sedang berbincang dengan staf tim keuangan di meja sebelah. Namun, Bella Kirana yang duduk tepat di sebelahnya menarik perhatianku. Bella berusia akhir 20-an, seorang karyawan yang baru bekerja sekitar 3 tahun. Ia terkenal pandai bekerja dan menjadi bawahan yang paling dipercaya suamiku setelah ia menjadi manajer. Pak Rian, laporan kuartal ini benar-benar luar biasa, Bapak pasti lelah. Bella menuangkan minuman untuk suamiku. Suamiku menerimanya dengan santai sambil tersenyum. Kamu yang lebih lelah, Bella. Merapikan data sampai begadang berhari-hari, itu sudah kewajiban saya, Pak. Semua ini bisa terjadi karena bimbingan Bapak. Melihat percakapan mereka, entah kenapa aku merasa tidak nyaman. Terlalu alami. Seolah-olah mereka sudah lama saling memahami. Ayu, lihat apa? Tanya seorang peneliti senior di sebelahku. Tidak apa-apa, hanya sedang berpikir. Aku mengalihkan pandanganku, tetapi tetap saja arah sana yang kupikirkan. Aku melihat suamiku menepuk bahu Bella sambil bercanda dan Bella tertawa terbahak-bahak. Itu hanya interaksi ramah antara atasan dan bawahan. Aku berkata pada diriku sendiri. Menjelang akhir acara, ibuku datang. Semua karyawan berdiri untuk menyambutnya. Silakan duduk semua, terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Ibuku berkeliling dari meja ke meja untuk menyapa para karyawan. Ketika mendekati meja suamiku, beliau melihat Bella dan berkata, Bella, pekerjaan di tim keuangan pasti berat sekali belakangan ini ya. Tidak, Bu Direktur. Pak Manajer banyak mengajari saya sehingga saya bisa banyak belajar. Manajer Rian bilang dia sangat mempercayaimu. Tolong bantu dia terus ya. Mendengar kata-kata ibuku, wajah Bella memerah dan ia menundukkan kepala. Dalam perjalanan pulang di mobil, suamiku berkata, Bella itu benar-benar pintar bekerja. Berkat dia, pekerjaanku jadi lebih ringan. Oh ya, baguslah, iya. Meskipun masih muda, dia sangat cerdas dan punya inisiatif. Dia aset penting untuk tim kita. Pujian suamiku yang terus-menerus membuatku kesal, kamu terlalu memujinya, nanti anggota tim lain bisa cemburu. Kenapa? Memang kenyataannya dia pintar. Kamu kan tahu, di perusahaan, kemampuan itu yang utama. Aku tidak menjawab lagi. Aku tenggelam dalam pikiran sambil melihat lampu jalan yang berlalu di luar jendela. Keesokan harinya adalah hari Sabtu, tetapi aku harus masuk kerja karena ada eksperimen. Saat sedang bekerja sendirian di laboratorium, aku mendengar suara langkah kaki di koridor. Siapa yang datang di hari Sabtu? Aku mengintip keluar, ternyata ibuku. Bu, kenapa datang ke kantor di akhir pekan? Kamu juga datang kan? Ada yang harus disiapkan untuk rapat dewan direksi hari Senin. Ibuku tampak lelah, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Bu, ibu harus istirahat. Akhir-akhir ini sepertinya ibu terlalu memaksakan diri. Tidak apa-apa, kalau istirahat di usiaku ini nanti malah cepat tua. Ibuku berkata sambil tersenyum, tetapi senyumnya terlihat sendu. Ayu, bagaimana pernikahanmu? Pertanyaan mendadak itu membuatku bingung. Kenapa tiba-tiba bertanya kami baik-baik saja? Rian memang orang yang baik, tapi kadang-kadang
Sepertinya ambisinya terlalu besar. Punya ambisi kan bukan hal yang buruk, benar. Anak muda memang harus punya ambisi. Tapi ibuku berhenti sejenak berpikir lama lalu menggelengkan kepalanya. Ah, sudahlah. Mungkin ini cuma kekhawatiran yang tidak beralasan. Yang penting kalian baik-baik saja. Saat itu ponsel ibuku berdering. Bapak Hermawan, kepala tim hukum. Ya Pak Hermawan, soal itu kita bicarakan langsung hari Senin. Setelah selesai menelepon, ibuku berkata, ada aliran dana aneh belakangan ini sedang diperiksa, mungkin hanya kesalahan biasa. Ada masalah apa Bu? Bukan masalah besar. Hanya beberapa transaksi dengan mitra kerja yang agak mencurigakan, jadi Pak Hermawan sedang memeriksanya. Seharusnya aku bertanya saat itu, mitra kerja yang mana, apa yang mencurigakan. Tetapi aku hanya mengangguk. Malam itu, ibu mertuaku menelepon, besok jadi datang ke rumah kan? Iya Bu, besok siang kami ke sana. Rian bagaimana kabarnya? Apakah dia dihargai di kantor? Iya Bu, dia bekerja dengan baik. Harus begitu. Anakku itu punya kemampuan, sayangnya ibumu tidak memberinya pekerjaan yang lebih besar. Suara ibu mertuaku penuh dengan ketidakpuasan. Dia kan manajer keuangan, jadi hanya menghitung uang orang lain. Manajemen yang sesungguhnya kan beda lagi. Bu, keuangan juga pekerjaan penting, tahu. Tapi kamu sebagai anak direktur kenapa cuma jadi peneliti? Seharusnya dapat posisi direksi atau semacamnya. Saya suka penelitian, Bu. Suka itu tidak penting. Posisi itu yang memberikan kekuatan. Percakapan dengan ibu mertuaku selalu melelahkan. Setelah selesai, rasanya tenagaku terkuras habis. Malam harinya suamiku pulang dengan bau alkohol. Ada acara makan-makan lagi? Tidak, hanya minum santai dengan Bella dan beberapa anggota tim lain merayakan selesainya proyek. Suamiku masuk untuk mandi dan ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk, pengirimnya tertulis Bella Kirana. Pak Manajer, terima kasih untuk hari ini. Dokumen untuk besok akan saya siapkan. Pesan itu terdengar seperti urusan pekerjaan biasa, tetapi mengirim pesan pada pukul 11 malam, aku menyembunyikan perasaan tidak nyamanku dan menunggu suamiku keluar. Bella mengirim pesan, katanya dia akan menyiapkan dokumen untuk besok. Oh ya, dia memang rajin sekali. Suamiku menjawab dengan acuh tak acuh. Malam itu aku sulit tidur. Sambil menatap langit-langit aku berpikir, apakah aku terlalu sensitif? Mereka hanya atasan dan bawahan yang rajin bekerja. Tetapi perasaan cemas di sudut hatiku tidak mudah hilang dan kecemasan itu akan segera menjadi kenyataan. Aku belum menyadarinya, tetapi Rian, Bella, dan ibu mertuaku sudah memulai perhitungan mereka masing-masing. Di perusahaan ada sekitar 300 karyawan dan mereka semua memiliki keluarga yang harus dilindungi, tetapi seseorang sedang merencanakan untuk mengambil semuanya menjadi miliknya. Aku baru menyadari arti aliran dana aneh yang dirasakan ibuku ketika semuanya sudah terlambat. Pagi itu adalah hari Senin yang sangat sibuk. Aku sedang memeriksa laporan akhir uji klinis di laboratorium dan sore harinya ada presentasi penting. Momen terpenting dalam 7 tahun pengembangan obat baru akan segera tiba. Mbak Ayu, ini versi final materi presentasinya. Seorang junior menyerahkan dokumen. Terima kasih, persiapkan diri untuk presentasi sore nanti ya. Saat berjalan di koridor, aku melihat suamiku dan Bella sedang berbicara di depan ruang tim keuangan sambil memegang dokumen. Keduanya tampak serius menunjuk-nunjuk sesuatu di kertas itu. Ah Ayu, suamiku melihatku dan melambai. Hari ini presentasi uji klinis kan, pasti berhasil, terima kasih. Kamu juga sibuk dengan laporan akhir bulan, ya? Ya, seperti biasa. Bella banyak membantu jadi lebih ringan. Bella menunduk menyapa. Selamat pagi Mbak Ayu ya, selamat bekerja. Aku menuju ke ruangan direktur, aku ingin menyapa ibuku sebelum presentasi. Saat membuka pintu, aku melihat ibuku sedang memeriksa dokumen di mejanya. Bu, ibu tahu kan hari ini ada presentasi uji klinis? Tentu saja, ini presentasi yang menentukan masa depan baru perusahaan kita. Ibuku berdiri dan menatapku. Ayu jangan gugup, kamu pasti bisa. Iya Bu, saya akan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba ibuku sedikit terhuyung. Beliau berpegangan pada meja untuk menjaga keseimbangan. Bu, ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin agak pusing karena semalam kurang tidur. Ibuku melambaikan tangan seolah tidak ada apa-apa, tetapi wajahnya pucat. Bu, pergilah ke rumah sakit. Akhir-akhir ini sepertinya ibu terlalu memaksakan diri. Nanti setelah presentasi selesai,
Sekarang fokus saja padamu. Aku keluar dari ruangan direktur dengan perasaan cemas. Pukul 2 siang, presentasi uji klinis dimulai di ruang rapat besar. Para dewan direksi dan pejabat penting lainnya berkumpul dan ibuku duduk di kursi tengah. Aku berdiri di depan dan memulai presentasi. Selamat siang, saya Ayu Larasati dari tim pengembangan obat baru. Hari ini saya akan mempresentasikan. Kira-kira 5 menit setelah aku mulai, tiba-tiba terdengar suara gedebuk. Semua orang menoleh. Ibuku jatuh dari kursinya. Ibu Direktur! Ibu! Ruang rapat seketika menjadi kacau. Pak Hermawan dari tim hukum segera menelepon ambulans, sementara suamiku memeriksa denyut nadi ibuku. Nadinya lemah, cepat. Aku berlutut di samping ibuku dan memegang tangannya. Ibu, sadarlah. Mata ibuku setengah terpejam dan air liur mengalir dari sudut bibirnya. Gejala klasik pendarahan otak. Ambulans tiba dan ibuku diangkat dengan tanduk ke rumah sakit. Aku ikut dengan ambulans. Setelah menunggu 3 jam di ruang gawat darurat, seorang dokter keluar. Anda walinya? Iya, saya putrinya. Bagaimana keadaan ibu saya? Pendarahan otak. Untungnya tiba dalam waktu emas jadi operasinya berhasil. Namun ekspresi dokter menjadi muram. Untuk pemulihan total akan butuh waktu yang cukup lama. Mungkin akan ada gangguan pada fungsi bicara dan gerak. Jadi apakah ibu bisa bekerja lagi? Saat ini sulit untuk dipastikan. Kita harus melihat perkembangannya. Aku hampir saja terjatuh di tempat. Suamiku menahanku. Tidak apa-apa Ayu, ibu mertua orang yang kuat. Pasti akan pulih. Aku menatap ibuku yang terbaring di ruang ICU dari balik jendela kaca. Dikelilingi berbagai macam alat medis. Sosok ibuku terlihat begitu kecil dan rapuh. Malam itu, para eksekutif perusahaan datang ke rumah sakit. Direktur utama pingsan. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Suara-suara cemas dari para karyawan terdengar. Pak Hermawan mendekatiku. Mbak Ayu, untuk sementara posisi direktur harus didiskusikan oleh dewan direksi. Iya, saya mengerti. Tapi ibu akan segera kembali. Tentu saja, ibu direktur adalah orang yang kuat. Seminggu berlalu, ibuku dipindahkan dari ICU ke kamar perawatan biasa, tetapi kesadarannya masih belum pulih sepenuhnya. Bicaranya pelo dan lengan serta kaki kanannya tidak bisa digerakkan dengan baik. Melihat ibuku berusaha memanggil namaku membuatku menangis. Bu, jangan bicara, aku di sini. Namun, hal aneh terjadi. Sekitar sebulan kemudian, ibu mertuaku tiba-tiba datang ke rumah kami membawa koper. Kamu pasti lelah mengurus anak, bolak-balik rumah sakit dan ke kantor sendirian. Jadi ibu datang untuk membantu. Ibu mertuaku berkata sambil menyeret koper besarnya masuk. Bu, saya tidak apa-apa. Apa maksudmu? Ibumu sedang sakit begitu. Tentu saja ibu harus membantu. Kita kan keluarga. Bantuan dari ibu mertuaku dimulai sejak hari pertama. Ayu, kamu yang masak ya, pinggang ibu sakit. Persiapan sekolah anakmu kamu urus sendiri, membersihkan rumah itu tugasmu, rumah baru bersih kalau menantu yang mengerjakannya. Ibu mertua yang katanya datang untuk membantu malah memberiku lebih banyak pekerjaan. Ia duduk di depan TV menonton sinetron sepanjang hari sambil menyuruhku melakukan ini dan itu. Harta ibumu pasti banyak ya. Suatu hari ibu mertuaku bertanya tiba-tiba, "Hah? Bukan apa-apa, hanya penasaran. Biaya rumah sakit kan mahal, perusahaan juga pasti sedang sulit. Saat aku tidak ada, ibu mertuaku mulai menggeledah seisi rumah. Ia membuka laci, lemari, bahkan memeriksa tempat kami menyimpan buku tabungan. Bu, cari apa? Bukan apa-apa, hanya merapikan sedikit. Tapi aku tahu, ibu mertuaku sedang mencoba mencari tahu kekayaan keluarga kami. Suamiku semakin sibuk. Karena ibu mertua tidak ada, pekerjaanku jadi 2 kali lipat. Dokumen untuk rapat dewan direksi juga harus aku siapkan semua, kamu pasti lelah. Tapi ibu akan segera kembali. Iya, semoga saja. Tetapi ekspresi suamiku aneh, terlihat khawatir. Namun di sisi lain, seperti mengharapkan sesuatu. Dokter di rumah sakit memanggilku. Ibu Ayu, kita harus bicara realistis. Iya dok. Sepertinya akan sulit bagi ibu Anda untuk kembali mengelola perusahaan seperti dulu. Fungsi kognitif dan bicaranya banyak terganggu dan kalaupun pulih mungkin hanya bisa untuk aktivitas sehari-hari. Aku terkejut, jadi tidak mungkin sembuh total. Fokusnya harus pada rehabilitasi, bukan kesembuhan total. Ada kasus pemulihan ajaib tapi secara realistis. Kata-kata dokter selanjutnya tidak terdengar lagi olehku.
Malam itu aku mendengar suara suamiku dan ibu mertuaku berbicara di ruang tamu. Dokter bilang ibu mertua tidak akan pulih. Seseorang harus mengambil alih perusahaan. Benar. Ini kesempatanmu untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ibu benar, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku tidak ingin mendengar lebih lanjut dan menutup pintu kamarku. Sebulan setelah ibuku jatuh sakit, aku bertahan hidup dengan bolak-balik antara rumah sakit, kantor, dan rumah. Dan di tengah semua itu suamiku dan ibu mertuaku sudah memulai perhitungan mereka. Waktu terus berlalu. 6 bulan setelah ibuku jatuh sakit, kondisinya di kamar VIP rumah sakit semakin memburuk, ia hampir tidak bisa bergerak. Beliau hanya bisa mengedipkan mata, tidak bisa bicara, bahkan satu jari pun sulit digerakkan. Aku mengulangi rutinitas yang sama setiap hari. Bangun pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan yang diperintahkan ibu mertuaku, berangkat kerja, laboratorium, rumah sakit, kembali ke rumah untuk membersihkan kekacauan yang dibuat ibu mertuaku. Ayu, di mana buku tabungan ibumu? Suatu hari saat aku sedang mandi, ibu mertuaku menggeledah laci di kamar kami. Kenapa ibu mencarinya? Setidaknya kita harus tahu berapa biaya rumah sakit kan? Itu bohong. Ibu mertuaku bahkan sudah mencoba mencari tahu, kata Sandi Brankas kami. Ibu mertuaku keluar ke ruang tamu dengan kebohongan yang kikuk. Saat itu aku mendengar suara suamiku dari ruang tamu. Bu, sepertinya sudah waktunya. Ibu mertua tidak akan pulih. Benar, sekarang kamu yang harus mengambil alih perusahaan. Aku menutup pintu dan roboh di tempat tidur. Aku tidak punya tenaga untuk membantah. Keesokan harinya, dokter memberikan vonis akhir. Kembalinya ibu Anda ke perusahaan adalah hal yang mustahil. Kecuali jika terjadi keajaiban. Kata keajaiban itu justru mematahkan harapan terakhirku. Saat kembali ke kantor, rapat dewan direksi sudah menungguku. Mbak Ayu Larasati, kami tidak bisa membiarkan posisi direktur utama kosong lebih lama lagi. Tekanan dari para direksi sangat kuat. Seseorang harus membuat keputusan. Manajer keuangan, Rian Sanjaya, telah menawarkan diri. Dengan suara gemetar, aku menjawab, Mas Rian, tolong beri sedikit waktu lagi, ibu saya, Mbak Ayu, ketua dewan direksi memukul meja. Kami mengerti perasaan Anda, tetapi perusahaan tidak bisa berhenti satu hari pun. Jika Anda tidak memutuskan hingga minggu depan, kami yang akan memutuskan. Saat keluar dari ruang rapat, suamiku berdiri bersama Bella. Ayu, jangan terlalu memaksakan diri. Biar aku yang menjadi pejabat sementara direktur. Kata-kata suamiku entah itu sebuah penghiburan atau pemberitahuan. Malam itu, aku menangis sambil memegang tangan ibuku di kamar rumah sakit. Bu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sangat lelah. Ibuku hanya menatap langit-langit. Saat pulang, ibu mertuaku dan suamiku sedang membentangkan dokumen perusahaan di meja makan. Ayu, terimalah kenyataan. Suara dingin ibu mertuaku. Aku menatap mereka lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Aku menutup pintu dan terduduk lemas. Selama 6 bulan, aku benar-benar hancur. 6 bulan dan 1 minggu kemudian, udara di kamar rumah sakit terasa berbeda. Napas ibuku semakin lemah. Wali pasien, malam ini adalah saat kritis. Mendengar kata-kata perawat, aku menggenggam erat tangan ibuku. Tangan yang dingin sudah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Bu, tolong buka matamu. Kelopak mata ibuku bergetar sedikit. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ada suara yang keluar. Apa yang ingin ibu katakan tolong, tetapi ibuku tidak bisa menjawab lagi. Pukul 3:14 dini hari, monitor EKG melambat dan akhirnya menunjukkan garis lurus. Ibu, tim medis bergegas masuk tetapi sudah terlambat. Mereka mencoba melakukan resusitasi tetapi ibuku tidak kembali. Waktu kematian pukul 3:14. Pernyataan dingin dari dokter, aku tidak bisa melepaskan tangan ibuku yang semakin dingin. Bu, bangun. Masih banyak yang ingin kukatakan. Bagaimana dengan perusahaan, bagaimana aku harus hidup. Seorang perawat dengan lembut memegang bahuku. Wali pasien, sekarang Anda harus mempersiapkan pemakaman. Anda harus mengantar ibu Anda dengan baik. Rumah duka berada di rumah sakit besar dekat kantor pusat PT Farmasi Masa Depan. Sejak pagi, para karyawan berbaris untuk melayat. Direktur utama pergi begitu cepat, tiang penyangga perusahaan telah runtuh. Pak Budi dari bagian akuntansi berkata sambil menyeka air mata. Mbak Ayu, yang sabar ya. Ibu direktur pasti akan mengawasi dari surga.
Lalu bagaimana nasib perusahaan, bagaimana dengan keluarga kami? Suara-suara penghiburan dan kekhawatiran dari para karyawan bercampur aduk. Aku duduk di kursi duka dan secara mekanis menerima ucapan belasungkawa. Suamiku berdiri di sampingku menyambut para pelayat. Di luar ia memasang wajah sedih, tetapi begitu pelayat berbalik, ekspresinya langsung berubah. Aduh, sampai kapan orang-orang ini akan datang? Kakiku pegal sekali. Suamiku bergumam kesal sambil duduk di kursi. Rian, setidaknya di depan para pelayat. Kenapa? Apa orang mati bisa hidup lagi kalau kita bersujud padanya? Semua ini hanya formalitas. Melihat ekspresi terkejutku, suamiku dengan enggan berdiri lagi. Sekitar tengah hari ibu mertuaku tiba di depan para pelayat. Ia bahkan memeras air mata dan berakting, aduh besan. Kenapa pergi secepat ini? Kasihan sekali menantuku. Tangisannya yang berlebihan membuat orang-orang di sekitarnya menghiburnya. Tetapi begitu pelayat berkurang, ibu mertuaku langsung menunjukkan sifat aslinya. Aduh lututku, kenapa di usiaku ini harus mengalami penderitaan seperti ini? Rian, sampai kapan kita di sini? Bu, sabar sedikit lagi. Malam ini kita selesaikan semuanya. Oh begitu, ibu mertuaku menunjukkan ekspresi penuh arti. Saat itu, para karyawan tim keuangan datang berombongan. Di barisan paling depan ada Bella. Bella mengenakan setelan hitam tetapi riasannya sangat tebal. Seolah-olah ia datang bukan untuk melayat tetapi ke tempat lain. Mbak Ayu turut berduka cita. Bella hanya menyapaku singkat secara formal, lalu langsung menghampiri suamiku. Pak manajer, pasti berat sekali ya, saya akan bantu di sini. Bella dengan lembut memegang lengan suamiku. Sentuhan itu begitu alami, seolah mereka adalah sepasang kekasih. Terima kasih Bella, adanya kamu benar-benar membuatku tenang. Suamiku menimpali tangan Bella. Saat mereka saling bertatapan, aku yakin hubungan mereka lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Setelah karyawan tim keuangan pulang, hanya Bella yang tersisa. Pak manajer, saya akan di sini sampai malam. Kalau ada yang dibutuhkan, panggil saja. Iya, nanti ada yang perlu dibicarakan juga. Pertukaran pandangan rahasia mereka membuat perutku mual, tetapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Menjelang malam, pelayat mulai sepi. Pak Hermawan, kepala tim hukum, datang terakhir. Bayu, ada yang ingin saya sampaikan sebentar. Ada apa Pak? Nanti kalau ada waktu tolong datang ke kantor. Ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Ibu Direktur. Mendengar kata-kata penuh arti Pak Hermawan, aku mengangguk. Saat malam semakin larut, rumah duka hampir kosong. Hanya ada aku, suamiku, ibu mertuaku, dan Bella. Ayu kemari. Ibu mertuaku memanggilku ke ruang istirahat di samping ruang duka. Suamiku ikut, Bella seolah berjaga di luar. Begitu pintu ruang istirahat ditutup, suamiku membuka mulutnya. Ayu, kita cerai saja. Apa? Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kamu sadar tidak ini situasi apa? Ini di pemakaman ibuku. Rian, makanya aku bilang sekarang, lagi pula ibumu sudah meninggal, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita terikat. Kata-kata suamiku membuatku sesak napas. Aku tidak bisa percaya. Kamu ini manusia. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Manusia lucu sekali. Aku ini realistis. Kamu tahu kondisi keuangan perusahaan? Benar-benar hancur. Tumpukan utang, kas kosong sebentar lagi bangkrut. Suamiku mengeluarkan dokumen dari tasnya. Laporan keuangan PT Farmasi Masa Depan. Lihat ini, utangnya 3 kali lipat dari aset. Kamu pikir perusahaan seperti ini punya masa depan? Ibu mertuaku menimpali, selama ini kami bersabar juga karena ibumu. Kami kira kami menikahkan anak kami dengan putri seorang direktur, ternyata perusahaannya miskin. Ibu, apa maksud ibu? Apa maksudnya? Itu kan kenyataan. Jangan hancurkan hidup anakku, kita berpisah baik-baik. Suamiku meletakkan surat cerai di atas meja. Tanda tangani ini. Kita selesaikan secara baik-baik dengan perceraian kesepakatan. Kamu mau aku tanda tangan sekarang juga? Iya. Tidak perlu buang-buang waktu. Dan soal pembagian harta, tidak perlu. Lagi pula yang tersisa hanya perusahaan penuh utang. Kalau aku ikut bagi, aku harus menanggung utang ibumu kan? Aku tidak punya alasan untuk itu. Kamu urus saja sendiri. Itu kan perusahaan ibumu. Lalu bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan Maya? Anak, kamu yang rawat, aku mau memulai hidup baru, uang nafkah, jangan harap. Apa yang bisa kamu dapat dari orang yang tidak punya apa-apa? Ibu mertuaku tertawa sinis. Aku tidak percaya. 7 tahun pernikahan, anak yang kami besarkan bersama. Semua ini tidak ada artinya. Selama ini,
Waktu yang kita lewati bersama itu apa? Entahlah, cukup menyenangkan juga. Jadi menantu direktur utama juga lumayan. Berkat ibu mertua, aku bisa jadi manajer. Suamiku tertawa dingin. Tapi sekarang direkturnya sudah mati, perusahaannya juga bangkrut. Apalagi alasanku untuk bersamamu? Kamu benar-benar mendekatiku dengan perhitungan sejak awal, bukan dari awal. Tapi pikiranku berubah setelah ibu mertua jatuh sakit. Kapal yang akan tenggelam harus ditinggalkan secepatnya. Ibu mertuaku mendesak, cepat tanda tangani. Kami juga orang sibuk. Besok pagi-pagi kami harus pergi. Pergi? Kemana? Itu bukan urusanmu. Aku menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Surat gugatan cerai. Surat pernyataan pelepasan hak atas harta Gonogini. Jadi ini wujud asli kalian. Baru sadar, lambat sekali. Sejak ibumu jatuh sakit, kegunaanmu sudah berakhir. Ejekan ibu mertuaku terngiang di telingaku. Oh, dan soal perceraian ini rahasiakan dulu untuk sementara. Bukan. Kamu juga butuh waktu untuk membereskan perusahaan. Suamiku berkata dengan terbata-bata. Jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Setelah mereka pergi, aku kembali ke ruang duka dan melihat Bella berdiri sangat dekat dengan suamiku. Pak manajer, urusan besok sudah siap semua. Iya. Terima kasih, besok kita bertemu pagi-pagi. Baik, kalau begitu saya permisi dulu Mbak Ayu. Yang sabar ya. Bella menyapaku secara formal dan pergi. Punggungnya terlihat seperti seorang pemenang. Di pemakaman ibuku, orang-orang yang selama 7 tahun kuanggap keluarga melakukan tindakan yang bahkan iblis pun tidak akan lakukan, lalu pergi begitu saja. Hari itu setelah pemakaman selesai dan aku pulang, saat membuka pintu depan rumah terasa kosong. Barang-barang suamiku dan ibu mertuaku lenyap tanpa jejak. Aku membuka lemari dan tidak ada satupun pakaian suamiku. Laci, rak sepatu, semuanya kosong. Seperti pencuri, benar-benar pergi seperti pencuri. Saat itu bel pintu berbunyi. Aku berlari keluar mengira itu suamiku, tetapi ternyata seorang kurir. Paket kilat dari Bapak Rian Sanjaya. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat cerai dan sebuah memo. Tanda tangani dan kirim kembali. Jangan hubungi aku. Hanya 2 baris. 7 tahun pernikahan berakhir hanya dengan 2 baris kalimat. Beberapa hari kemudian, saat aku masuk kantor, suasananya aneh. Sudah dengar? Manajer keuangan tiba-tiba mengundurkan diri. Apa, di saat kondisi perusahaan seperti ini manajer keuangan malah pergi. Di tengah bisik-bisik karyawan, firasat burukku muncul. Malam itu aku berlutut di depan foto ibuku. Bu, semuanya hancur. Perusahaan yang ibu lindungi seumur hidup, keluargaku, semuanya. Air mataku tidak berhenti mengalir. Seminggu setelah pemakaman aku bahkan tidak bisa masuk kantor dengan benar dan hanya berdiam diri di rumah. Ayah kemana? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan putriku, Maya. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada anak berusia 6 tahun bahwa nenek dan ayahnya telah tiada. Ayah sedang pergi jauh sebentar. Itu bohong. Tapi hanya itu yang bisa kukatakan. Setelah mengantar Maya ke taman kanak-kanak, aku hanya duduk termangu di ruang tamu yang kosong. Pak Hermawan dari tim hukum datang ke rumah. Mbak Ayu, Anda harus datang ke kantor, kondisi perusahaan tiba-tiba memburuk, kita butuh seseorang untuk menatanya kembali, saya tidak bisa, saya terlalu lelah. Dewan direksi akan membahas penunjukan direktur utama. Ada usulan untuk merekrut orang dari luar, biarkan saja mereka, aku menjawab tanpa tenaga, aku tidak punya kekuatan lagi untuk melindungi apapun. Pak Hermawan menghela napas dan pergi. Jika ibu direktur masih hidup, betapa kecewanya beliau melihat ini. Kata-katanya menusuk hatiku seperti belati, tetapi aku tidak punya kekuatan untuk bangkit. Kematian mendadak ibuku, pengkhianatan suamiku yang kukira penyayang, bahkan perubahannya di pemakaman ibuku, kata-kata bahwa ia telah berakting sebagai suami yang baik selama 7 tahun demi kekayaan ibuku. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk bersemangat. Pada hari ke-10 aku tidak bisa menundanya lagi dan memaksakan diri untuk pergi ke kantor. Dalam perjalanan ke laboratorium, aku melewati kantin yang ramai karena jam makan siang. Aku duduk di sudut dan hanya minum air. Aku tidak punya tenaga untuk makan. Saat itu aku mendengar percakapan karyawan di meja sebelah. Gaji bulan ini bakal keluar nggak ya? Suara cemas seorang staf dari tim akuntansi. Pasti keluar, katanya masih aman. Tetap saja cemas, uang les anakku harus dibayar bulan ini.
Seorang kepala seksi dari tim produksi menghela napas. Sama saja. Anak sulungku tahun depan masuk kuliah, bagaimana cara cari uang pendaftarannya? Biaya rumah sakit, ibuku juga tidak sedikit. Kalau bukan di perusahaan ini, aku tidak punya tempat lain. Seorang staf dari bagian quality control memegangi kepalanya dengan frustrasi. Kalau ibu direktur masih ada, kita tidak akan khawatir seperti ini. Bagaimana nasib perusahaan sekarang? Benar, bagaimana nasib 300 karyawan ini? Bukan cuma kita, keluarga di rumah juga hanya mengandalkan kita. Saat itulah aku sadar, selama aku terpuruk, kehidupan 300 karyawan dan keluarga mereka juga ikut hancur. Kalau aku di PHK, bagaimana keluargaku akan hidup? Gumaman kecil seseorang menusuk hatiku, aku bangkit dari kursi. Dan untuk pertama kalinya, aku menuju ke ruangan direktur utama. Ke tempat ibuku yang telah kosong selama lebih dari 6 bulan. Saat membuka pintu, aku melihat meja yang berdebu. Di atasnya dokumen-dokumen yang terakhir kali dilihat ibuku masih tergeletak. Di atasnya ada sebuah catatan, PT Farmasi Masa Depan bukan tentang angka tapi tentang manusia. Itu tulisan tangan ibuku. Aku menangis melihat catatan itu. Bu, aku terlambat menyadarinya. Jika perusahaan ini runtuh, yang runtuh bukan hanya perusahaan, 300 karyawan beserta istri dan suami mereka, orang tua dan anak-anak mereka, kehidupan banyak orang akan hancur. Para karyawan yang telah setia menjaga perusahaan ini, sekarang giliran perusahaan dan aku yang melindungi mereka. Aku membuat keputusan yang membuatku bangkit bukanlah dendam atau ambisi, hanya kehidupan biasa para karyawan, uang les anak, biaya rumah sakit orang tua, nafkah keluarga. Itulah yang membuatku bangkit kembali. Aku tidak takut pada manajemen. Sejak kecil, aku telah belajar manajemen sambil lalu dari orang tuaku yang mendirikan dan membesarkan perusahaan ini hingga seperti sekarang. Sudah waktunya untuk kembali menjadi putri kebanggaan ibuku. Setelah dari kantin, aku langsung menemui ketua dewan direksi. Saya akan mengambil alih posisi direktur utama. Ketua dewan direksi tampak terkejut. Mbak Ayu, beberapa hari yang lalu saya tahu saya sedang terpuruk, tapi sekarang saya sadar perusahaan ini harus diselamatkan. Tapi pengalaman manajemen Anda, sejak kecil saya melihat orang tua saya mengelola perusahaan ini. Meskipun bukan jurusan manajemen, saya telah belajar dari mereka sejak kecil. Mendengar suaraku yang tegas, ketua dewan direksi berpikir sejenak lalu mengangguk. Baik, besok kita akan adakan rapat dewan direksi darurat. Keesokan harinya, rapat dewan direksi diadakan. Agenda hari ini adalah pengangkatan Ayu Larasati sebagai Direktur Utama PT Farmasi Masa Depan yang baru. Beberapa direksi menyuarakan keprihatinan, bukankah terlalu muda tidak punya pengalaman manajemen? Kondisi perusahaan sedang tidak baik, apakah bisa Pak Hermawan, Kepala Tim Hukum, meminta izin bicara? Mbak Ayu adalah satu-satunya keluarga direktur utama dan orang yang paling mengenal perusahaan ini. Terlebih lagi, almarhumah selalu menganggapnya sebagai penerus. Akhirnya, pemungutan suara dilakukan dan aku menjadi Direktur Utama PT Farmasi Masa Depan yang baru. Hari pertama menjabat, aku langsung memeriksa laporan keuangan. Aku meminta semua data dari masa ketika suamiku masih menjadi manajer keuangan. Bella, tolong siapkan semua catatan transaksi selama 3 bulan terakhir dan bawa kemari. Bella telah menjadi manajer keuangan. Ia naik jabatan secara alami setelah suamiku pergi. Baik Bu Dirut, tapi data dari masa manajer sebelumnya agak rumit atau tidak bawa semuanya? Wajah Bella menegang. Saat memeriksa dokumen, aku menemukan pola yang aneh. PT Sangga Medika, PT Sangga Bio Farma, PT Kusuma Farma, uang secara rutin keluar ke perusahaan-perusahaan dengan nama yang mirip. Dan jumlahnya meningkat drastis sejak ibuku jatuh sakit. Bella, perusahaan Sangga Medika ini bergerak di bidang apa? Itu. Setahu saya pemasok alat medis. Laporan pengirimannya itu akan saya periksa. Bella pergi dengan gugup. Aku memanggil kepala tim hukum. Pak Hermawan, tolong selidiki mitra-mitra kerja ini. Ada yang aneh. Baik Bu, akan saya periksa segera. Beberapa hari kemudian Pak Hermawan datang dengan wajah serius. Bu Dirut, ada yang harus saya sampaikan. Ada apa? Setelah diselidiki, Sangga Medika dan Sangga Bio Farma semuanya adalah perusahaan fiktif. Perusahaan hantu tanpa wujud. Apa? Dan ada satu tempat di mana dana dari perusahaan-perusahaan ini akhirnya mengalir.
Pak Hermawan menyerahkan sebuah dokumen, PT Medika Jaya Sentosa, nama perusahaan yang baru pertama kali ku dengar. Ini apa? Perusahaan farmasi yang baru didirikan. Tapi Bu Dirut, Pak Hermawan mengeluarkan dokumen lain, akta pendirian perusahaan. Direktur Utama Rian Sanjaya, Komisaris Endang, nama ibu mertua, Direktur Bella Kirana. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat ini apa? Mantan suami Anda mendirikan perusahaan dengan uang perusahaan kita. Pikiranku kosong. Berapa banyak yang digelapkan? Perlu audit yang akurat, tapi diperkirakan lebih dari 100 miliar rupiah. 100 miliar dana operasional yang sangat dibutuhkan perusahaan kami saat ini. Dia mulai menggelapkan sedikit demi sedikit sebelum ibu Anda jatuh sakit, dan setelah itu ia melakukannya secara terang-terangan. Terutama sebulan sebelum ibu direktur meninggal, penggelapannya sangat intensif. Aku mengepalkan tanganku, jadi karena itu dia buru-buru minta cerai, takut penggelapannya ketahuan. Kita bisa mengajukan tuntutan pidana, buktinya sudah cukup. Tetapi saat itu Bella masuk dengan tergesa-gesa, Bu Dirut, gawat, ada apa? Mitra-mitra kerja menuntut pembayaran. Kalau besok tidak dibayar, mereka akan memutus kerjasama. Berapa yang dibutuhkan? Minimal 10 miliar. 10 miliar. Saat ini kami tidak punya uang tunai, suamiku telah mengambil semuanya. Saat itu Bella berkata dengan ekspresi aneh, Bu Dirut, saya kenal seorang investor yang ingin mengakuisisi perusahaan kita. Akuisisi? Iya, namanya PT Medika Jaya Sentosa. Syaratnya cukup bagus, Medika Jaya Sentosa menawarkan perusahaan suamiku sebagai pengakuisisi perusahaan kami. Aku menatap Bella dengan dingin. Bella, jangan-jangan kamu dari awal. Maksud ibu, kamu pikir aku tidak tahu siapa pemilik Medika Jaya Sentosa? Wajah Bella pucat pasi. Saya hanya ingin membantu perusahaan keluar sekarang juga. Setelah Bella pergi, aku duduk berhadapan dengan Pak Hermawan. Pak Hermawan, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus mengajukan tuntutan pidana dan Pak Hermawan mengeluarkan sebuah amplop. Sebenarnya ini juga peninggalan ibu direktur. Di dalam amplop itu ada dokumen lain, surat perjanjian pengalihan hak paten inti PT Farmasi Masa Depan. Sebulan sebelum meninggal, ibuku telah mengalihkan hak paten inti perusahaan atas namaku. Dengan hak paten ini saja, kita bisa membangun kembali perusahaan, tapi kita kekurangan dana sekarang. Aku menangis. Ibuku telah meramalkan semuanya dan mempersiapkannya. Keesokan harinya, aku mengumpulkan semua karyawan. Saudara-saudari perusahaan kita sedang dalam krisis. Mantan manajer keuangan telah menggelapkan dana perusahaan. Para karyawan mulai berbisik, tapi kita tidak akan menyerah. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras seumur hidup orang tua saya dan tempat kerja Anda semua. Aku menatap para karyawan satu persatu. Saya akan melindungi Anda. Seperti yang selalu dilakukan Ibu Direktur, perusahaan ini bukan tentang angka tapi tentang manusia. Saya percaya pada Anda dan kita akan melewati krisis ini bersama-sama. Beberapa karyawan tampak berkaca-kaca. Sore itu aku pergi ke kantor polisi. Saya melaporkan Rian Sanjaya, Endang dan Bella Kirana atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Pertarungan telah dimulai. Seminggu setelah mengajukan laporan, penyelidikan dimulai tetapi tidak berjalan secepat yang diharapkan. Bu Dirut, pihak Rian telah menyewa pengacara dari firma hukum besar. Mereka terkenal sebagai spesialis kasus kejahatan ekonomi. Kata-kata Pak Hermawan membuatku cemas. Dan Bella Kirana hari ini mengajukan surat pengunduran diri. Dia pergi begitu saja tanpa serah terima, akhirnya dia melarikan diri. Saat itu ada telepon dari kantor polisi. Ibu Ayu Larasati, Anda harus datang untuk pemeriksaan sebagai saksi. Saksi? Kenapa aku? Sebagai korban diperiksa sebagai saksi. Setibanya di kantor polisi, aku justru yang dicurigai. Apakah Anda tidak sedang membuat tuduhan palsu karena masalah harta dalam proses perceraian dengan suami Anda? Tuduhan palsu? Bukunya jelas menunjukkan itu. Pihak Rian Sanjaya mengklaim itu adalah investasi yang sah. Mereka bilang Anda menuduh investasi yang gagal sebagai penggelapan. Polisi itu berkata sambil membalik-balik dokumen dan waktu perceraian dengan waktu pelaporan terlalu dekat. Bisa terlihat seperti dendam pribadi. Aku merasa diperlakukan tidak adil, tetapi aku kekurangan bukti untuk membantah. Saat kembali ke kantor, berita buruk yang lebih besar menanti.
Bu Dirut, bank utama kita meminta pelunasan pinjaman lebih awal, staf dari tim keuangan melapor dengan wajah pucat. Kenapa tiba-tiba peringkat kredit perusahaan anjlok? Setelah berita penggelapan 100 miliar rupiah tersebar di media. Berapa dan sampai kapan? 30 miliar sampai akhir bulan ini. 30 miliar. Jumlah yang mustahil dalam kondisi tanpa uang tunai seperti sekarang. Malam itu saat sedang lembur, seorang staf akuntansi membawakan sebuah amplop. Bu Dirut, ada yang meninggalkan ini di pos satpam, katanya untuk ibu. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah USB dan beberapa foto. Foto-foto itu menunjukkan suamiku dan Bella. Saat masuk ke hotel, adegan perselingkuhan di mobil berjalan sambil bergandengan tangan. Tanggalnya menunjukkan itu terjadi sejak 3 tahun yang lalu. Bahkan sebelum ibuku jatuh sakit, aku memasukkan USB ke komputer, ada sebuah file audio, kalau ibu mertua mati perusahaan ini jadi milik kita. Ayu itu bodoh, dia tidak akan tahu. Itu suara suamiku, tapi apa tidak keterlaluan? Kasihan Mbak Ayu, suara Bella, kasihan apanya, aku menikahinya dari awal juga dengan perhitungan percakapan yang mengejutkan terus berlanjut. Di secari kertas yang menyertainya tertulis, dari karyawan yang benar-benar peduli pada PT Farmasi Masa Depan. Direkam diam-diam di kafe tempat Rian dan Bella bertemu. Semangat Bu Dirut. Dengan bukti ini setidaknya aku bisa membuktikan kejahatan yang terencana. Tapi keesokan paginya, berita yang lebih mengejutkan datang. Bu Dirut, Dewan Direksi mengadakan rapat darurat. Untuk apa? PT Medika Jaya Sentosa secara resmi mengajukan proposal akuisisi perusahaan kita. Apa? Aku berlari ke ruang rapat. Para direksi berkumpul dengan wajah serius melihat dokumen. Bu Ayu, PT Medika Jaya Sentosa telah mengirimkan surat penawaran untuk mengakuisisi PT Farmasi Masa Depan. Ketua Dewan Direksi menyerahkan dokumen itu. Setelah akuisisi, mereka akan menanggung semua utang dan menjamin kelangsungan kerja para karyawan. Apakah Anda tahu bahwa itu adalah perusahaan suami? Maksud saya Rian Sanjaya, kami tahu. Tapi dalam situasi sekarang, salah satu direksi berkata, lebih baik daripada perusahaan bangkrut kan, setidaknya nasib karyawan bisa diselamatkan. Saat itulah aku mengerti rencana sempurna suamiku. Ia ingin menghancurkan PT Farmasi Masa Depan dengan penggelapan, lalu mengakuisisinya dengan harga murah untuk merebut kendali manajemen dan menghapus semua jejak kejahatannya. Itulah mengapa ia buru-buru bercerai dan menyingkirkan Bella lebih dulu. Beri saya waktu beberapa hari. Apa yang bisa berubah dalam beberapa hari? Aku memohon dengan sungguh-sungguh. Ini adalah perusahaan yang dibangun ibu saya seumur hidupnya. Saya tidak bisa menyerahkannya kepada para pencuri itu. Dan apakah Anda benar-benar percaya mereka akan menjamin pekerjaan setelah akuisisi? Para direksi menghela napas. Kami beri waktu seminggu jika tidak ada solusi. Saat keluar dari ruang rapat, kakiku terasa lemas. Seminggu, aku harus menciptakan keajaiban hanya dalam seminggu. Saat itu, Pak Hermawan berlari menghampiriku. Bu Dirut, ada telepon dari kejaksaan. Berita buruk apalagi? Bukan. Mereka akan menyelidiki kasus ini dengan serius. Otoritas jasa keuangan juga akan ikut turun tangan, secercah cahaya di tengah kegelapan. Penyelidikan kejaksaan dimulai, tetapi waktu seminggu terlalu singkat. 3 hari berlalu tanpa kemajuan. Aku duduk sendirian di ruang direktur utama, pukul 10 malam, semua karyawan sudah pulang dan gedung itu sunyi. Di atas meja ada foto ibuku. Bu, apa yang harus kulakukan sekarang? Perusahaan yang ibu dan para karyawan lindungi seumur hidup akan direbut oleh para pencuri itu. Air mataku mengalir, maafkan aku karena aku begitu tidak becus. Di luar jendela, lampu-lampu kota terlihat, setiap cahaya itu adalah kehidupan seseorang. Para karyawan kami pasti juga sedang melewati malam dengan cemas di suatu tempat di sana. Haruskah aku menyerah? Pikiran itu muncul. Apakah lebih baik menyerahkan perusahaan kepada Medika Jaya Sentosa dan setidaknya menyelamatkan pekerjaan para karyawan? Tapi itu berarti membiarkan kejahatan suamiku. Dan tidak ada jaminan suamiku akan mempertahankan para karyawan. Itu juga berarti menyerah pada keadilan yang ingin dilindungi ibuku. Saat itu, ponselku berdering. Pak Hermawan, Bu Dirut, Anda di mana? Di kantor. Bisa datang ke ruangan saya sekarang? Ada telepon dari kejaksaan. Aku bergegas ke tim hukum.
Pak Hermawan menunjukkan layar komputernya. Kejaksaan menemukannya saat melacak rekening Rian. Sepertinya ada kesalahan saat ia buru-buru memindahkan dana. Kesalahan apa? Dalam proses memindahkan uang ke perusahaan fiktif, sebagian dananya masih tertinggal di rekening domestik yang bisa dibekukan. Sekitar 70 miliar rupiah. 70 miliar. Jika bisa mendapatkan kembali bahkan 70% dari 100 miliar. Bisakah kita segera mengajukan permohonan sita? Kejaksaan sudah memprosesnya, besok pagi dananya akan dibekukan, harapan mulai muncul. Dan Bu Dirut, ada satu kabar baik lagi. Apa itu? Anda tahu Indonesia Capital Partners? Perusahaan investasi bio terbesar di negara ini. Tentu, mereka sangat terkenal di industri ini. Pihak mereka sedang meninjau teknologi paten kita. Mereka menilai lini produk obat baru yang dikembangkan Ibu Direktur sangat menjanjikan. Pak Hermawan menyerahkan sebuah dokumen surat permohonan peninjauan investasi. Mereka yang menghubungi kita lebih dulu. Aku terkejut melihat dokumen itu. Peninjauan investasi 150 miliar, benar. Itu artinya mereka mengakui nilai teknologi paten kita. Terutama pada kandidat obat anti kanker yang terakhir kali dikembangkan Ibu Direktur. Itu adalah obat baru yang diteliti ibuku hingga sebelum ia jatuh sakit. Tapi ada satu syarat, apa itu? Sengketa kepemilikan harus diselesaikan. Proposal akuisisi dari Medica Jaya Sentosa harus ditarik dan kasus penggelapan harus selesai sebelum mereka melanjutkan investasi. Ternyata tidak mudah, tinggal 3 hari lagi sampai keputusan Dewan Direksi. Bu Dirut, jangan menyerah, semua karyawan percaya pada Anda. Malam itu, dalam perjalanan pulang, sebuah pesan masuk ke ponselku. Ibu Ayu Larasati, saya Budi dari bagian produksi PT Farmasi Masa Depan. Hari ini kami, para karyawan berkumpul, kami memikirkan apa yang bisa kami lakukan. Mungkin kecil, tapi kami ingin membantu seluruh karyawan. Aku membuka foto yang terlampir, foto para karyawan yang berkumpul. Mereka memegang spanduk bertuliskan, "Selamatkan PT Farmasi Masa Depan." Air mataku mengalir. Aku sadar sekali lagi, aku tidak sendirian. Warisan terbesar yang ditinggalkan ibuku adalah orang-orang ini. Keesokan paginya, ada telepon dari kejaksaan. Ibu Ayu Larasati, pembekuan rekening Rian Sanjaya sebesar 70 miliar rupiah telah selesai. Benarkah? Iya, dan ada temuan tambahan. Kami juga menemukan rekening atas nama Bella Kirana yang digunakan untuk transaksi mencurigakan. Akhirnya aku punya senjata untuk melawan. Aku segera mengadakan rapat Dewan Direksi darurat. Bapak-bapak direksi, ada kabar baik. Ketua Dewan Direksi tampak terkejut. Apa itu? Kita berhasil mengamankan kembali dana penggelapan sebesar 70 miliar rupiah. Kejaksaan telah membekukan rekeningnya. Ruangan menjadi riuh. Dan Indonesia Capital Partners telah mengirimkan surat minat investasi sebesar 150 miliar rupiah. Pak Hermawan membagikan dokumen yang telah disiapkan kepada para direksi. Dengan pengembalian 70 miliar dan investasi 150 miliar, kita bisa menormalkan kembali perusahaan. Salah satu direksi berkata kaget. Benar, tapi ada syaratnya. Kita harus menolak proposal akuisisi dari Medica Jaya Sentosa. Ketua Dewan Direksi tampak bimbang, tapi Medica Jaya Sentosa adalah kepastian, sementara investasi ini masih belum pasti kan? Saat itu aku mengeluarkan sebuah USB. Jika Anda mendengarkan ini, pikiran Anda akan berubah. Dari speaker terdengar percakapan suamiku dan Bella. Kalau ibu mertua mati, perusahaan ini jadi milik kita. Ayu itu bodoh, dia tidak akan tahu aku menikahinya dari awal juga dengan perhitungan. Ekspresi para direksi berubah menjadi ngeri. Kita tidak bisa menyerahkan perusahaan kepada orang-orang seperti ini. Apakah Anda pikir mereka akan menjamin pekerjaan Anda semua setelah akuisisi? Apakah Anda pikir mereka akan melindungi PT Farmasi Masa Depan? Orang-orang ini adalah monster yang mengorbankan 300 karyawan dan keluarga mereka demi mencapai tujuan pribadi. Ketua Dewan Direksi menghela napas panjang, kita akan melakukan pemungutan suara. Siapa yang setuju untuk menolak proposal akuisisi Medica Jaya Sentosa? Satu persatu tangan terangkat. Keputusan itu bulat. PT Farmasi Masa Depan harus dijaga dengan cara yang semestinya. Semua orang mengangguk setuju mendengar kata-kata ketua. Setelah rapat selesai, aku mengirim email ke seluruh karyawan. Keluarga besar PT Farmasi Masa Depan, kita akan mengubah krisis ini menjadi peluang. Ini semua mungkin berkat Anda. Mari kita ciptakan masa depan baru bersama. Direktur Utama Ayu Larasati, serangan balasan telah dimulai. 3 bulan kemudian di pengadilan,
Hari putusan akhirnya tiba. Aku duduk di ruang sidang bersama para karyawan PT Farmasi Masa Depan. Di seberang ada suamiku, ibu mertuaku, dan Bella. Suamiku masih menunjukkan ekspresi percaya diri, seolah-olah ia yakin akan bebas. Terdakwa Rian Sanjaya, Endang, dan Bella Kirana silakan berdiri. Suara hakim yang khidmat menggema di ruang sidang. Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersekongkol menggelapkan dana PT Farmasi Masa Depan sebesar 100 miliar rupiah. Wajah suamiku menegang, khususnya terdakwa Rian Sanjaya dengan memanfaatkan posisinya sebagai manajer keuangan telah secara terorganisir memimpin kejahatan ini dan mencoba mengakuisisi perusahaan korban setelah bercerai, menunjukkan perbuatan yang sangat tercela. Ibu mertuaku menunjukkan ekspresi terkejut. Terdakwa Bella Kirana juga sebagai penanggung jawab keuangan telah secara aktif terlibat dan dengan mempertahankan hubungan tidak pantas dengan terdakwa lain turut serta dalam kejahatan. Bella menundukkan kepalanya. Oleh karena itu pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun kepada terdakwa Rian Sanjaya. Suamiku terhuyung. Hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan masa percobaan 3 tahun kepada terdakwa Endang. Ibu mertuaku menangis histeris. Dan hukuman penjara selama 5 tahun kepada terdakwa Bella Kirana, ruang sidang menjadi riuh. Selain itu, para terdakwa secara tanggung renteng diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Suamiku berteriak, "Yang mulia, ini tidak benar, saya hanya berinvestasi." Terdakwa harap tenang. Saat keluar dari pengadilan, para karyawan bersorak, "Bu Dirut, kita menang, keadilan masih ada." Aku menangis bahagia bersama para karyawan. 1 tahun kemudian, di acara peluncuran obat baru PT Farmasi Masa Depan. Di tengah ratusan tenaga medis dan investor, aku naik ke atas panggung. "Selamat pagi, saya Ayu Larasati, Direktur Utama PT Farmasi Masa Depan." Tepuk tangan membahana. Obat baru yang akan kami perkenalkan hari ini adalah obat anti kanker yang diteliti oleh almarhumah Direktur Utama Dewi Ambarwati hingga akhir hayatnya. Foto ibuku muncul di layar. Hasil uji klinis menunjukkan efektivitasnya 2 kali lipat dibandingkan obat yang ada dengan efek samping yang berkurang setengahnya. Para hadirin berdecak kagum. Obat ini dijadwalkan akan diluncurkan tahun depan dengan perkiraan penjualan tahunan lebih dari 1 triliun rupiah. Seorang direktur dari Indonesia Capital Partners menunjukkan ekspresi puas. Dan yang terpenting, kami menamai obat ini Ambar, diambil dari nama almarhumah Dewi Ambarwati. Mata para karyawan tampak berkaca-kaca. Setelah acara selesai, aku mengunjungi makam ibuku. "Bu, kita berhasil." Angin musim semi yang hangat berhembus. PT Farmasi Masa Depan sekarang benar-benar menjadi perusahaan farmasi yang memiliki masa depan. Di samping nisan ada pohon flamboyan yang baru ditanam. Para karyawan menanamnya untuk mengenang ibu direktur. Dan Bu, Maya sekarang sudah masuk sekolah dasar. Dia tumbuh menjadi anak yang kuat. Angin meniup kelopak bunga flamboyan. Mantan suami Rian sedang menjalani hukuman. Tapi semoga suatu hari nanti ia menyesal. Aku sudah memutuskan untuk tidak membencinya lagi. Saat itu seseorang mendekat Pak Hermawan. "Bu Dirut, terima kasih telah mempertahankan posisi ini dan melindungi PT Farmasi Masa Depan beserta seluruh karyawannya." Aku menatap makam ibuku. "Bu, aku telah meneruskan posisimu. Aku pasti bisa melakukannya dengan baik, kan?" Sehelai kelopak bunga flamboyan jatuh dengan lembut di bahuku. Seolah-olah ibuku sedang menepukku. Saat kembali ke kantor, semua karyawan telah berkumpul. "Selamat Bu Dirut." Sebuah spanduk besar terpasang. "Masa depan baru, PT Farmasi Masa Depan bersama Direktur Utama Ayu Larasati. Aku berdiri di hadapan para karyawan. Semua ini mungkin berkat Anda semua. Teruslah bersama saya di masa depan. Tentu saja, kitalah PT Farmasi Masa Depan." Seru seorang staf dari bagian akuntansi. "Benar, ini perusahaan yang kita pertahankan bersama," timpal seorang kepala seksi dari bagian produksi. Aku tersenyum. "Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini kita makan-makan, saya yang traktir." "Wah, Bu Dirut yang terbaik," sorak-sorai karyawan memenuhi kantor. Malam itu aku pulang dan memeluk Maya. "Ibu, kenapa hari ini senang sekali?"
Iya, ibu sedang ada kabar baik. Aku juga ada kabar baik. Hari ini aku dapat banyak teman baru di sekolah. Benarkah? Hebat sekali Maya. Maya mencium pipiku. Aku sayang ibu. Ibu juga sayang Maya. Bintang-bintang bersinar di luar jendela. Aku percaya ibuku telah menjadi salah satu bintang itu dan sedang mengawasi kami. Masa depan PT Farmasi masa depan sekarang benar-benar cerah. 2 tahun kemudian musim semi. Di halaman depan laboratorium PT Farmasi masa depan, bunga flamboyan bermekaran. 3 tahun telah berlalu sejak ibuku meninggal, banyak hal telah berubah. PT Farmasi masa depan kini telah tumbuh lebih besar daripada saat ibuku masih hidup. Jumlah karyawan meningkat dari 300 menjadi 500 orang dan pendapatan juga berlipat ganda. Aku masih memegang posisi direktur utama meneruskan cita-cita ibuku. Ibu, sini. Maya berlari sambil melambaikan tangan. Sekarang ia sudah kelas 3 SD dan terlihat lebih dewasa. Maya, sudah pulang sekolah ya? Iya, tadi di pelajaran seni aku menggambar ibu. Maya menunjukkan gambarnya. Gambarku yang mengenakan jas lap putih dan tersenyum. Ibuku adalah direktur utama PT Farmasi masa depan. Aku memeluk Maya yang berkata dengan bangga. Kelopak bunga flamboyan berguguran di atas kami. Ibu, apa nenek juga melihat kita dari langit sana? Tentu. Nenek pasti sangat bangga. Aku bergandengan tangan dengan Maya dan masuk ke laboratorium. Di lobi tergantung foto ibuku, pendiri PT Farmasi masa depan Dewi Ambarwati. Di bawahnya tertulis dengan huruf kecil, PT Farmasi masa depan bukan tentang angka, tapi tentang manusia. Kata-kata yang ditinggalkan ibuku itu kini menjadi filosofi manajemen PT Farmasi masa depan. Hari ini pun PT Farmasi masa depan terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Meneruskan semangat ibuku menciptakan obat untuk kemanusiaan. Saudara-saudari, kisah Ayu berakhir di sini. Pengkhianatan dan keputusasaan yang dialami Ayu serta prosesnya untuk bangkit kembali. Apakah Anda juga sedang melewati masa sulit? Apakah ada saat-saat di mana Anda ingin menyerah? Ingatlah, setelah malam yang paling gelap, fajar pasti akan datang. Dan di sisi Anda, ada orang-orang yang percaya dan mendukung Anda. Semoga kisah Ayu dapat memberikan sedikit penghiburan dan harapan. Jika cerita hari ini berkesan di hati Anda, silakan pesan pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi. Dan silakan bagikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengarkan cerita hari ini di kolom komentar.